Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dari kelas 5B dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan mempresentasikan matkul ekologi administrasi. Di sini ada upaya pengembangan etika lingkungan dibagi 5. Yang pertama ada penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Ialah misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Pada tahap awal perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Berkaitan dengan masalah ini, bangsa Indonesia sudah cukup tanggap untuk mengantisipasinya. Yang ketiga ada penetapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan telah berkembang sedemikian rupa sehingga UU nomor 4 tahun 1982 perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang baru ini diundangkan pada tanggal 19 September tahun 1997, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 yang disingkat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH. Masih banyak peraturan lain yang ditetapkan, aturan operasional baik dalam bentuk keputusan presiden maupun peraturan menteri. Yang keempat ada kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Manusia dikaruniai akal budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah sub-sistem lain dalam keseluruhan ekosistem sehingga sering bertindak sewenang-wenangnya. Magnus Suseno berpendapat yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Dan yang kelima ada pengembangan etika lingkungan baru. Yang pertama ada manusia harus menghormati alam. Manusia tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya. Yang kedua ada manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khususnya terhadap lingkungan lokal sendiri dan lingkungan bersih, sehat dan alamiah. Yang ketiga ada manusia yang harus merasa tanggung jawab terhadap kelestarian biosfer, ialah mengembangkan kesadaran dalam bahwa kita terhadap biosfer merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Yang keempat ada solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang kelima ada etika lingkungan. Ada etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras, merusak, mengotori dan meracuni atau mematikan, menyanyiakan dan melumpuhkan sebagian atau keseluruhan. Yang kedua ada penetapan sikap memperhatikan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat ditemukan dengan masukannya program pembangunan lingkungan dalam wujud bab 4 dalam Repelita 2 berdasarkan Putri 10 pendahuluan bab 3 GBHN tahun 1973 sampai 1978. Selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975 dibentuk panitia investasi
inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam. Tugas panitia ini dalam menelaah secara nasional pola-pola pemerintah dan persediaan, serta pengembangan teknologi baik masa kini maupun masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan tujuan menilai implikasi sosial, ekonomis, ekologis, dan politis dari pola-pola tersebut untuk dijadikan dasar penentuan kebijakan pemanfaatan serta pengamanannya sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional. Yang keenam, ada perlunya dikembangkan prinsip proporsionalitas. Pembangunan pasti akan mengubah atau merusak lingkungan, baik sedikit maupun banyak. Dan yang terakhir, ada prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak tertentu akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Yang selanjutnya ada D, mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Soal lingkungan sangat berkaitan dengan sistem. Rusaknya sistem akan merusak hidup manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi secara global merupakan tanggung jawab bersama. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, diantaranya ada pendekatan filosofis. Pada dasarnya, banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatu dengan lingkungan. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai objek dan objek pembangunan. Adapun dikatakan objek pembangunan karena sasaran hasil pembangunan pada hakikat untuk kepentingan manusia. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi hidup manusia. Karena aspek kesejahteraan yang adil dan merata di setiap wilayah harus diupayakan dalam melaksanakan pembangunan, manusia hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa sehingga kedudukan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dapat terwujud. Sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang kesediaan menurut kualitas dan kualitasnya. Sumber daya lingkungan juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Pemanfaatan sumber daya alam ini dimaksudkan untuk menguras habis kekayaan yang terkandung di alam, tetapi bertujuan pada terwujudnya tata pengelolaan keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Jika dibiarkan, perilaku manusia atas lingkungannya yang merusak ini akan menghambat pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Psikologi lingkungan mengantar manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku serta memotivasi manusia untuk membangun komitmen bekerja sama secara baik individu maupun secara kolektif. Seiring dengan tujuan tersebut, membantu manusia sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan ialah yang pertama ada membangun kesadaran, yang kedua ada transfer pengetahuan, yang ketiga ada pengembangan sikap, yang selanjutnya ada pemberian keterampilan, yang selanjutnya ada partisipasi dan observasi, dan yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Pendekatan yang kedua ialah pola pendekatan ekologis,
Yang pertama ada sikap teknokratis menurut Pragmatis Suseno. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Ialah teknokratis berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne yang artinya keterampilan dan krateion yang artinya menguasai. Dengan demikian secara sikap teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua ada sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Yang pertama ada cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. Yang kedua ada cara memanfaatkan lingkungan, artinya apakah lingkungan hanya dapat eksploitasi atau dipikirkan kelestarian atau keseimbangan lingkungan manusia yang ada di masyarakat sekitar. Yang selanjutnya ada partisipasi dan observasi, membantu individu dan kelompok sosial dalam mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah dan dalam masalah lingkungan dan mencari cara untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya ada evaluasi dan refleksi, membantu individu dan kelompok dalam mengembangkan pola internalisasi diri atas keseluruhan aktivitas terhadap lingkungan. Yang selanjutnya ada pola pendekatan ekologis yang dibagi dua, yaitu pendekatan teknokratis. Ialah menurut Pragmatis Suseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Ialah teknokratis yang berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne yang berarti keterampilan dan krateion yang berarti menguasai. Dengan demikian, secara umum teknokratis adalah keterampilan untuk menguasai sesuatu. Dalam teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua ada sikap dikotomis. Ialah sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Ada beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan, yaitu yang pertama ada cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. Yang kedua ada cara memanfaatkan lingkungan. Yang ketiga ada cara mengelola lingkungan. Dan yang keempat ada menyelamatkan lingkungan. Pendekatan psikologis ialah pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, sehingga sifat interaksi ataupun interdependensi antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Alam agar seimbang, lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayati tidak akan menurun. Kualitasnya ia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memerhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungan. Psikologi lingkungan menekankan studi dari transaksi di antara individu dan setting fisiknya. Dalam transaksi tersebut, individu
mengubah lingkungan dan sebaliknya. Perilaku dan pengalaman individu diubah oleh lingkungan. Hubungan saling bergantung antara manusia dan lingkungan pada saat ini akan tampak pada teori yang akan dikembangkan pada disiplin psikologi lingkungan. Dalam pemahaman tersebut, tampak bahwa secara implisit psikologi lingkungan sebagai disiplin memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar tentang manusia dan lingkungan. Yang kedua, ada memberikan dasar-dasar kemampuan melaksanakan atau melakukan analisis mengenai permasalahan lingkungan aktual bagi yang terjadi pada tingkat lokal, regional, ataupun global. Yang ketiga, ada mengantar penemuan solusi-solusi alternatif tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan melalui pendekatan ekologis dan penetapan bagi kehidupan manusia. Yang kedua atau B, ada psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Secara umum, peranan psikologi lingkungan dalam pemantauan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan meliputi 3 hal. Yang pertama, ada fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif dimaksud bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama, ada prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan tanggung jawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang akan bersifat lintas batas. Yang kedua, ada prinsip melakukan tindakan pencegahan. Yang selanjutnya ada prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan kerjasama yang akan terjadi di semua lembaga dan internasional. Yang selanjutnya ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada prinsip kehati-hatian. Ada prinsip-prinsip pencemar membayar dan prinsip-prinsip kebersamaan dalam tanggung jawab yang berbeda-beda. Kedua, ada fungsi daya operatif, ialah secara umum operatif merupakan kata sifat dari operasional. Operasional berarti fungsi dan didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi atau mengubah konsep-konsep berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Fungsi evaluatif. Fungsi evaluatif adalah secara umum, evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian dari bisa menjadi netral, positif atau negatif, atau gabungan dari keduanya. Fungsi evaluatif yang dimaksud adalah psikologi lingkungan berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Aplikasi yang muncul dari undang-undang ialah yang pertama, ada program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk memperoleh penyebarluasan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi serta penguatan sistem informasi